Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Ça va? Oui? Ça va? Tuh, saya menyapa dengan salut, kemudian menanyakan kabar dengan ça va. Masih ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya? Yuk, kali ini kita belajar les nombres cardinaux. Les nombres cardinaux. De 0 à 10. Artinya angka-angka biasa dari 0 sampai dengan 10. Jelas? Hah? Angka-angka biasa maksudnya? Ya. Angka-angka biasa itu 1, 2, 3, etc. Kan ada juga yang namanya angka-angka pengurutan ke 1, ke 2, ke 3, etc. Itu untuk bahasan yang lain. Sekarang kita angka-angka biasa dulu. Oke, seperti biasa kita mulai dengan menganalisis bacaan supaya komprehensif, supaya jelas. Judulnya dulu ya. Les. LES, sudah tahu dong, itu kan berbunyi les. Les alphabets, les accents, les théories de prononciation. Kemudian ada kombinasi OM, saya garis bawahi itu. Itu sama dengan kalau ada kombinasi ON, ong ke atas. Maka les noms. Bre, E biasa tidak ada aksen, dan S di ujung itu biasa tidak bunyi. Maka les nombres. Cardinaux, cardinaux disebabkan kombinasi CA itu bunyinya yang ke dan bukan yang s. Ingat pelajaran sebelumnya. Ya. Kemudian R-nya harus cadel, car, di. Terus ini kan ada kombinasi IN. Kalau menurut teori de prononciation, kombinasi IN bunyinya ang, tang, tang. Masih ingat? Nah, tapi jangan lupa juga teori de prononciation bisa batal karena adanya penggalan kata. Di sini ada bunyi O dari kombinasi AU. Nah, O itu kan bunyi vokal. Dia butuh teman suara yang berat, yaitu dari N. Maka cardinaux, I-nya ikut ke D, kemudian N ini untuk menemani si O. Ya. Dan X di ujung kata itu umumnya tidak bunyi, tidak dibaca. Les nombres cardinaux. De, ini tidak ada aksennya, maka de. 0. A ini ada aksen apa ini? Aksen grave. Kemudian dis. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang angka 0 itu 0. Ada aksen apanya itu? Aksen aigu. 0. Ya. E, sate, tempe, tape, itu 0. Kemudian angka 1 itu ang. Ang. Kombinasi UN kalau di bahasa Prancis itu umum berbunyi ang. Ya, nanti kita bisa ketemu contoh kata lainnya yang berkombinasi UN juga itu berbunyi ang. Berikutnya angka 2 itu adalah de. De. Dengan kombinasi EU itu sama dengan EU Sunda, EU Aceh, Didieu, Loksemawe, de. Ya. X di ujung kata itu seperti cardinaux, umumnya tidak dibaca. Ya. Berikutnya angka 3 itu 3. 3. Oke, didapat dari R-nya yang harus cadel supaya suara kita natif. Ya. Kemudian OI, kombinasi OI menghasilkan bunyi OA. Dan S di ujung itu seperti halnya tadi nombre, tidak dibaca, tidak bunyi. Jelas? Berikutnya angka 4 itu adalah 4. 4. Ya, E-nya tidak ada aksennya maka biasa saja E. Kemudian, nah ini saya sudah pernah bahas tepat di video sebelum ini, kata question. Nah ini satu teori yang sama. Kalau ada Q, kemudian U, lalu huruf vokal a, i, u, e, o, dalam hal ini adalah A. Kalau question itu E, gitu, maka U-nya tidak dibaca, langsung
Q, kemudian ke huruf vokal di belakangnya si U ini. Makanya 4. Ya. Berikutnya angka 5 itu adalah 5. 5. Didapat dari kombinasi CI. Nah, kalau CA tadi ke, kalau CI ini yang S. Kemudian IN ini sama dengan kalau UN. 1. 5. Ya. Dan IN di sini tidak terpisahkan oleh penggalan, tidak seperti di Cardinaux karena sini belakangnya adalah huruf mati. Jadi dia tidak butuh teman huruf berat, tidak perlu digandeng si N-nya. Maka 5. Berikutnya angka 6 ini sungguh aneh tapi nyata. Kenapa? Karena orang tadi Cardinaux de X-nya nggak bunyi, di sini malah bunyi. Bahkan sebagai S. Ini sudah saya tandai 6. Angka 6 itu 6 dan bukan 6 seperti di bahasa Inggris, bukan 6 karena X itu bunyinya menyerupai S. Dan kenapa dia nggak C aja lah gitu. Oke, saya nggak tahu alasannya benar-benar itu atau bukan, tapi kalau kita pikirkan kalau hanya C saja itu di bahasa Prancis ada artinya, yaitu jika, kalau ya. Mungkin itu alasannya tidak dibuat menjadi C bacaannya. Yang berikutnya angka 7 ini juga sungguh aneh tapi nyata, di mana huruf T di ujung yang biasanya nggak bunyi, les alphabets, ini bunyi T-nya, malah yang di tengahnya yang enggak, dalam hal ini P. Kemudian dibacanya menjadi set. Loh, bukankah ini adalah E biasa, tidak ada aksonnya? Berpikirlah kritis. Kalau tadi 4, nombre, kenapa ini jadi E bunyinya? Oke, karena seperti alfabet, ini juga sama, C, tapi T-nya dibunyikan, maka set. Oke, satu set lemari, ya. Satu set di pertandingan olahraga, set, P-nya yang tidak bunyi. Begitupun dengan angka 8, T-nya bunyi di ujung nih, jadi with. H-nya saja yang kita tahu tidak bunyi. Pintar. Oke, with. Ya. Berikutnya angka 9, itu semuanya dibaca yes, jadi memudahkan kita. 9, EU-nya sama dengan di de tadi. EU Sunda, EU Aceh. 9. Dan yang terakhir, angka 10 itu tadi udah dibahas, dis. Sama prinsipnya dengan 6, cuma di sini D. Jadi dis. Voila. Oke. Kita ulangi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà les nombres cardinaux de 0 à 10. Itulah angka-angka biasa dari 0 sampai dengan 10. Gimana? Komprehensif kan? Karena itu murid-murid yang belajar di opera mereka puas les di sini karena walaupun sedikit demi sedikit tidak membebani, tapi mereka dibuat paham cara bacanya, mengerti kenapa dibacanya 4, bukan hanya sekedar menghafal. Saya bilang bacanya gini, tapi mereka tahu U-nya tidak dibaca, ini tidak ada aksonnya, oh ini kombinasi IN. Itu karena kita ini harus punya kemampuan yang mantap supaya kita tidak bergantung pada orang lain. Oke? Kita bisa baca secara mandiri, maka kita mengerti prakteknya. Ada question, komentar, tulislah di kolom komentar kalau ada. Suka dengan videonya? Kasih like-nya dong kalau gitu. Ya. Jangan lupa subscribe, kemudian juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya dari Opera Obrol Prancis. Oke? Sekarang mari kita sama-sama dalam hitungan ketiga menyebutkan sampai jumpa dalam bahasa Prancis ya. 1, 2, 3. À bientôt!